Baik, selamat malam teman-teman sekalian dan Ibu dosen pembina, Bu Niluh Putu Eka Yudi Prastiwi SDMN. Izinkan kami kelompok 5 untuk membahas materi mengenai konflik dan negosiasi. Sebelum kami lanjut bagian materi, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Erwin Lokastrawan dengan NIM akhir 091. Kemudian rekan saya Ibu Turian Purwa Adi dengan NIM akhir 096. Dan yang terakhir itu Luh Gusniati dengan NIM akhir 090. Materi yang kami bahas pada kesempatan hari ini yaitu mengenai konflik dan negosiasi. Yang pertama akan kami bahas itu mengenai konflik, di mana konflik adalah situasi di mana dua orang atau lebih menunjukkan ketidaksetujuan terhadap isu yang berkembang dalam organisasi, situasi yang menunjukkan antagonisme di antara satu dengan yang lain. Konflik sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu confligo yang terdiri dari dua kata yakni con yang berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran atau peremukan. Konflik menurut Robbins adalah suatu proses yang dimulai apabila satu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain. Dan Alabenes dalam Nimran tahun 96 mengartikan konflik sebagai kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih merasakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain. Di dalam konflik itu ada 4 tingkatan konflik dalam organisasi. Yang pertama intrapersonal, yang kedua interpersonal, yang ketiga intergroup, dan yang terakhir itu interorganisational. Yang pertama intrapersonal yaitu konflik yang terjadi di internal individu. Konflik pada tingkat ini terjadi apabila seorang individu mendapatkan ketidaksesuaian antara sebuah kenyataan yang terjadi di dalam organisasi dengan yang diharapkan. Yang kedua interpersonal yaitu konflik yang terjadi di antara dua atau lebih individu dalam organisasi. Yang ketiga intergroup yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok yang ada di dalam organisasi. Dan tingkatan yang terakhir interorganisasional yaitu konflik yang terjadi di antara organisasi. Tahap-tahap munculnya konflik dimodifikasi Pondis Models itu di dalam diagram mungkin teman-teman bisa lihat. Di sana yang pertama antecedent condition yaitu potensi-potensi konflik selalu ada dalam organisasi. Kemudian kedua tahapannya yaitu perceived conflict yaitu konflik sudah dirasakan masing-masing pihak, mengidentifikasi sumber munculnya konflik. Kemudian lanjut sebelah kanan itu ada felt conflict di mana masing-masing unit saling membangun tanggapan emosional, polarisasi semakin kuat di antara unit yang ada. Kemudian muncullah yang namanya tahap manifest konflik. Satu unit dengan unit yang lain sudah melakukan perlawanan dengan melakukan perusakan tujuan-tujuannya. Kemudian berlanjut ke konflik resolution or suppression, dan akhirnya yang tahapan kelima yaitu konflik aftermath, di mana penyelesaian konflik sesuai dengan menggunakan beberapa metode yang ada. Selanjutnya ada 3 pandangan tentang konflik, pandangan tradisional, pandangan relasi manusia, dan pandangan interaksionis. Mana dalam pandangan tradisional yaitu keyakinan bahwa semua konflik harus dihindari. Kemudian pandangan yang kedua, pandangan relasi manusia, keyakinan bahwa konflik adalah suatu hasil yang natural dan tidak dapat dihindari dalam suatu kelompok atau organisasi. Dan pandangan yang terakhir itu pandangan interaksionis, di mana pandangan ini keyakinan bahwa konflik tidak hanya berkekuatan positif dalam suatu keluarga atau orang, tetapi sangat diperlukan bagi keluarga untuk berkinerja secara efektif. Ada 2 macam akibat konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional atau destruktif. Mana dalam konflik fungsional, konflik yang menimbulkan akibat positif itu meningkatkan kreativitas, semangat kerja, pengambilan keputusan akan lebih baik, berusaha untuk mencari pendekatan baru, serta memperjelas pandangan masing-masing individu. Kemudian akibat konflik yang kedua yaitu konflik disfungsional atau destruktif. Konflik yang menimbulkan akibat negatif, di mana itu menimbulkan kecemasan pada diri individu, meningkatkan ketegangan dalam berhubungan dengan individu
lain, menimbulkan rasa tidak percaya dan curiga. Individu cenderung hanya memperhatikan kebutuhan pribadi, adanya penolakan dalam bekerja sama. Mungkin itu materi mengenai konflik. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan Ivan Sepik pada tahun 2007, sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Menurut Sopla pada tahun 2008, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan Robbins pada tahun 2008 menyimpulkan negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupa untuk menyepakati nilai tukarnya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud yang mencapai jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Negosiasi, proses pengambilan keputusan dengan mencoba mencari trade-off di antara beberapa pihak yang mempunyai preferensi berbeda. 4 bentuk negosiasi. Yang pertama, two-party negotiation. Yang kedua, group negotiation. Yang ketiga, intergroup negotiation. Yang keempat, constituency negotiation. Hal-hal yang harus dihindari dalam negosiasi. Yang pertama ada prohibitif, di mana masing-masing pihak harus mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan pihak yang lain. Yang kedua sense of competition, dan yang ketiga concern for justice, di mana masing-masing pihak menerjemahkan fairness hanya dari kacamata masing-masing individu. Syarat-syarat negosiasi berjalan efektif. Yang pertama, equality adalah proses negosiasi menghasilkan sebuah kesepakatan yang berkualitas dan memberikan kepuasan dari semua pihak. Yang kedua, efisiensi, di mana proses negosiasi tidak menghabiskan waktu dan biaya yang tinggi. Dan yang ketiga, ada harmoni, adalah proses negosiasi harus tetap bisa mempertahankan hubungan yang baik di antara individu yang sedang melakukan negosiasi. Dan strategi umum dalam negosiasi menurut Ergil Lekwicki, NJA Lickner dalam Robbins pada tahun 2001 155, yaitu ada karakteristik. Yang pertama, sumber daya yang tersedia. Yang kedua, motivasi primer. Yang ketiga, kepentingan primer. Yang keempat, fokus pada hubungan. Yang kedua, ada negosiasi distributif, kalah menang. Yang pertama, jumlah sumber daya untuk dibagi tetap, saya menang, Anda kalah. Dan yang ketiga, saling berlawanan. Yang keempat, jangka pendek. Dan yang ketiga, ada negosiasi integratif, saling menguntungkan. Yang pertama, jumlah sumber daya untuk dibagi merupakan variabel. Dan yang kedua, saya menang, Anda menang. Dan yang ketiga, saling cocok untuk sama dan sebangun. Dan keempat, jangka panjang. Terima kasih. Strategi negosiasi interaktif. Yang pertama, menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Yang kedua, memisahkan antara orang dan masalah. Yang ketiga, lebih difokuskan kepada kepentingan bukan pada posisi. Yang keempat, memunculkan pilihan-pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, menggunakan kriteria yang objektif. Proses perundingan. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Apakah sifat dasar dari permasalahan, sejarah yang mendorong perundingan ini, siapa yang terlibat, dan bagaimana mereka mempersepsikan masalah yang terjadi. Yang kedua, definisi aturan dasar. Menetapkan aturan-aturan dasar dan prosedur dengan pihak lain mengenai perundingan itu sendiri. Siapa yang akan melakukan perundingan, di mana akan diadakan, apakah waktu menjadi kendala. Yang ketiga, penjelasan dan pembenaran. Setelah pendirian awal dipertukarkan, maka masing-masing pihak akan menerangkan, menegaskan, memperjelas, memperkuat, dan membenarkan permintaan asli Anda, tidak bersifat konfrontasi.
Selanjutnya ada tawar-menawar dan pemecahan masalah, kemudian penutupan dan pelaksanaan. Kegagalan dalam menangani konflik. Yang pertama, kurangnya pemahaman sumber konflik, kurangnya menguasai cara-cara penyelesaian konflik, kurang percaya diri akan kemampuan dalam menyelesaikan konflik, kurang mampu mengelola ketegangan dan kondisi emosi diri, dan kurang berani melakukan konfrontasi.